Halo Mominers, kembali berjumpa di konten pilihan Sultan. Kali ini pilihan di antara pelatih-pelatih favorit Inter itu aku masukkan Conte, Mourinho, Inzaghi, Herrera, Luigi Simone, Spalletti, dan Mancini. Dan seperti perkiraan tentu saja karena masih euforia Inter yang baru saja meraih bintang kedua, walaupun masih ada beberapa pertandingan lagi, tapi ya tetap saja udah secara matematis udahlah Scudetto udah bintang 2. Dan tentu saja Inzaghi sebagai mastermind-nya Inter, sebagai pelatih kepala Inter, tentu saja ya langsung meninggalkan lawan-lawannya pesat dengan 82,8%, jauh banget. Oke, jadi seperti biasa di konten pilihan Sultan ini kita bahas soal pemenang votingnya itu dalam hal ini Inzaghi. Kalau dulu orang ngomong Inzaghi itu maka yang muncul itu adalah Filippo Inzaghi atau Super Pippo dibilangnya, legendanya AC Milan yang mungkin ada yang masih ingat sebelum dia benar-benar wow banget. Dia itu sebenarnya sempat heboh juga di Juventus. Dia bahkan berduet dengan siapa namanya Del Piero, gantian sama Trezeguet kalau masih ingat kawan-kawan waktu itu, striker Prancis. Kemudian Inzaghi sendiri sebenarnya bisa dibilang, sorry ya, ini bukannya bermaksud tidak respect, tapi kita ngomong apa adanya. Sebagai seorang pemain, ya memang Simone Inzaghi ini mediocre. Kecuali kalau kita adu sama Filippo Inzaghi, kalau dari segi striker jelas lah ya, Filippo Inzaghi lebih subur, lebih tajam, lebih berbahaya dan sebagainya. Karirnya mentereng, punya gelar Liga Champion dan sebagainya. Tapi at least kita bisa nyombong, tapi Simone Inzaghi lebih ganteng. Nah, Simone Inzaghi yang belakangan dijuluki Il Demone di Piacenza atau Demon Piacenza, atau Demon itu iblis dari Piacenza. Nah, awalnya aku nggak ngerti kenapa Inzaghi ini dijuluki iblis Piacenza, tapi ternyata memang Inzaghi ini kalau dia di saat konferensi pers memang dia kayak tenang banget, ngomongnya tertata, sangat normatif, tidak jauh lah dari kontroversi. Tapi kalau sudah di pinggir lapangan, kawan-kawan yang selalu nonton Inter pasti tahu, wah gimana dia berapi-api, lompat sampai berapa kali kena kartu kuning itu. Sampai berapa kali dia tidak bisa mendampingi Inter Milan gara-gara ya kena hukuman akumulasi kartu itu. Jadi dalam hal ini dia sama aja kayak Mourinho, cuman ketika konferensi pers ya memang ngomongnya tenang dengan suaranya yang berat, ngebas nggak jelas gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal Inzaghi tentunya ada dua fase dalam ini ya, seperti yang aku bilang, dia sebagai pemain, kemudian dia sebagai pelatih. Sebagai pemain, dia itu sebenarnya malang melintang di Serie C, kemudian sampai pada suatu ketika dia diambillah oleh Lazio, tepatnya pada musim 1999-2000. Itu pertama kali ya udahlah ambil aja, Lazio ngambil. Ini adalah klub Serie A pertama Simone Inzaghi. Jadi ya ibaratnya pertama kali dia bermain di top flight-nya Liga Italia, karena sebelumnya dia main di Serie C1, C2 bersama Carpi, Novara, kemudian Lumesane, Bresolo, barulah kemudian ke Lazio. Nah, di Lazio sendiri di musim pertama dia diberikan kesempatan bermain cukup banyak, 22 pertandingan. Tapi di sana dia cuma mencetak 7 gol. Dan dari sana aku ngelihat ya Inzaghi ini memang nggak ada gregetnya dibandingkan kalau kita lihat Filippo Inzaghi, dia nggak bisa dribble, kalau didorong sedikit jatuh. Tapi kita lihat sesuatu yang berbahaya dari Filippo Inzaghi ini. Sedangkan kalau dari Simone Inzaghi nggak ada trait yang benar-benar apa dia sundulan kayak hebat banget, apakah dia positioningnya hebat, nggak ada, benar-benar nggak ada istimewanya sama sekali. Maka cukup mengherankan sebenarnya, karena Lazio di zaman itu kan cukup terpandang lah di Serie A, apalagi di zamannya Sven-Göran Eriksson. Tahun berapa itu yang mereka dapat Scudetto itu, waktu masih ada Veron di sana. Terus kalau nggak salah ada Crespo juga. Ini udah lama ya. Nah, kehadiran Simone Inzaghi di Lazio itu ya benar-benar cuma sebagai cadangan aja gitu loh. Terbukti di Lazio dia 10 musim di sana, dia total appearance-nya itu 133. Dia cuma mencetak 28 gol. Bayangkan 28 gol dalam berapa? 10 musim. Itu kan jumlah yang
Aku juga heran karena aku nggak ngikutin Lazio. Kenapa dia dipertahankan selama itu oleh Lazio? Tapi kalau yang aku dengar-dengar kabarnya dia memang karena ya anak baik, rajin. Anggaplah kayak kalau di Inter dulu ada si siapa D'Ambrosio gitu loh. Nggak pernah jadi pemain tim inti, nggak pernah jadi pemain tier 1 tapi kayak kehadirannya aja dibutuhkan gitu. Nah, akhirnya dia mengakhiri karir kemudian dia sempat dipinjamkan ke Sampdoria, kemudian ke Atalanta sebelum akhirnya pensiun di musim 2007 kembali ke Lazio dan pensiun di musim 2009-2010 di musimnya treble winner Inter Milan itu kan. Nah, kemudian sebagai seorang manajer dia itu sempat memegang Primaveranya Lazio sebelum akhirnya megang tim senior Lazio. Itu dulu ada aneh. Di musim 2016-2017 Inzaghi itu digantikan oleh Marcelo Bielsa. Tapi kurang dari seminggu kemudian si Bielsa ini cabut. Apakah cabut atau dipecat? Pokoknya itu sampai sekarang tidak terungkap apa alasannya. Nah, dari sanalah dia kemudian terus pegang Lazio. Di Lazio bisa dibilang susah ini kan. Kalau dia dibilang sukses banget ya enggak juga, tapi di sisi lain kita harus lihat Lazio di zaman Inzaghi itu tidak sama dengan Lazio di zamannya Sven-Goran Eriksson di mana mereka punya beberapa pemain-pemain hebat. Kalau dulu itu ada siapa? Ingat enggak? Ada Salas, ada Crespo pernah di Lazio, ada Johan Sebastian Veron. Kemudian backnya Lazio siapa lagi ya? Nesta kalau nggak salah sebelum akhirnya Lazio bangkrut kan. Kemudian Nesta diambil sama Milan kan. Jadi dulu itu Lazio memang hebat. Tapi kemudian di tangan Inzaghi paling pemain yang hebat di Lazio itu ya si Ciro Immobile aja kan. Nah sehingga kalaupun kita nggak pernah juara, nggak pernah Scudetto, ya lihat dulu materi pemainnya kan. Tapi dalam hal materi pemain yang sepertinya ala kadarnya pun dia bisa membawa Lazio kalau nggak salah 2 Supercoppa dan 1 Coppa Italia atau kebalik ya, 2 Coppa Italia 1 Supercoppa, pokoknya 3 itu seingatku. So ketika kemudian Inter bermasalah dengan Conte, kawan-kawan pasti tahu lah gimana Inter lagi krisis, kemudian harus jual pemain, wah Conte nggak terima, Conte cabut. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Inter menunjuk si Simone Inzaghi sebagai pengganti Conte. Sangat wajar jika ada kayak skeptis di antara fans, ini pelatih bagus enggak? Kalau aku sendiri waktu itu sebenarnya beberapa kali Inter ketemu Lazio, aku ngeliat Lazio mainnya bagus loh. Cuman ya memang itu kan belum terbukti dan teruji. Banyak yang bilang waktu itu, wah ini mentang-mentang formasinya sama 3-5-2, asal aja nih ini manajemen nyari pelatih. Sedangkan aku waktu dulu mikir Marotta ini bukan orang sembarangan dia milih pelatih, bahkan jangankan pelatih, milih pemain aja walaupun dia master of gratisan, nggak pernah dia sembarangan ngambil pemain. Jadi ya coba aja. Dan waktu itu kan terbukti sebenarnya Inter di tangan Inzaghi tampil sangat impresif untuk sebuah tim yang baru saja ditinggalkan oleh beberapa pemain kunci. Waktu itu kita kehilangan Lukaku, kemudian Hakimi, kemudian Christian Eriksen. Itu yang aku ingat ya. Kemudian sebelumnya juga kita kehilangan Ashley Young. Tapi Ashley Young ya bagus, tapi nggak sekunci itu juga dibandingkan 3 pemain ini kan. Hampir saja waktu itu Inter juara. Waktu itu yang semula skeptis terhadap Inzaghi itu sudah mulai berbalik mendukung Inzaghi. Oh Inzaghi hebat. Tapi kemudian terjadilah itu tabungan FC kita. Sampai kita dikatain tabungan FC sama fans Milan kan. Di pertandingan tunda kita lawan Bologna, Toto si Radu bikin kesalahan dan ya udahlah, kita sama-sama tahu kita pun kehilangan gelar Scudetto gara-gara kesalahan. Yang mana menurutku itu bukan salahnya Inzaghi gitu loh. Kan gimana Handanovic cedera ya mau nggak mau kiper keduanya ya Radu. Itu kan blunder yang stupid banget gitu. Bagaimana kita bisa menyalahkan Inzaghi untuk kesalahan seorang penjaga gawang? Dan itu pun kesalahannya bukan kesalahan yang tercipta gara-gara kesalahan sistem permainan. Itu kan umpan yang gampang banget. Itu aku nggak ngerti apakah itu ada mafia judi berperan di sana atau gimana. Yang jelas menurutku kegagalan Inter meraih Scudetto di musim pertama Inzaghi itu bukan salah Inzaghi sama sekali.
Tapi kemudian muncul lagi suara-suara sumbangan, wah inilah mentalnya beda sama Conte. Ya susah menjawab kalau masalah mental, karena mental ini kan sesuatu yang agak abstrak. Si A melihat mental pemain Inter jelek, kalau aku ngelihat ya fine aja, ini cuma masalah sial aja waktu itu. Toh Conte juga di musim pertama dia pegang Inter juga nggak dapat apa-apa. Ingat, jangankan dapat trofi, lolos dari 16 besar Liga Champions aja nggak bisa. Padahal dia itu benar-benar diberi pemain yang berlimpah ruah oleh Stefan Sang. Stefan Sang waktu itu masih bagus duitnya Suning ke Inter itu masih lancar kan. Nah kemudian masuk ke musim kedua tambah hancur. Tapi somehow Inter itu hancur cuma di Liga aja. Di Liga Champion ya kawan-kawan tahu sendiri, kita menyingkirkan Barcelona, cuma kalah dari Bayern Munchen kalau nggak salah. Ya betul, kita cuma kalah dari Bayern Munchen di ini babak penyisihan grup. Sampai akhirnya kita masuk ke final. Bahkan di final pun kita toe-to-toe bertanding lawan Manchester City, artinya bertanding dengan imbang, bukan seperti yang diperkirakan banyak pengamat. Wah ini bakalan dibantai. Lebih ingat banget si Koci bilang mending ini aja kalah WO aja, soalnya kalau kalah WO itu kan cuma 3-0 katanya. Kemudian pada akhirnya di musim ketiga ini, karena begini, waktu itu walaupun Inter mencapai final Liga Champions, dapat Super Coppa, dapat Coppa Italia. Ingat, Inter di tangan Inzaghi belum pernah satu musim pun tidak ada gelar. Bahkan minimal selalu 2 gelar, bukan cuma 1 gelar. Musim pertama itu Super Coppa dan Coppa, kemudian musim kedua Super Coppa dan Coppa lagi. Nah, tapi waktu itu kan masih muncul lagi berita mirip, wah itu Piala Ciki nggak ada artinya dibandingkan Scudetto. Nah sekarang lah dibuktikan, Scudetto sudah diraih dengan beberapa rekor clean sheet yang sangat banyak. Berapa ini ya? Aku sudah lupa hitung clean sheet-nya Inter di tangan Inzaghi, kalau nggak salah 29 apa 21 gitu. Inter tercatat sebagai tim yang paling subur, satu, yang kedua paling sedikit kebobolan. Kemudian poinnya juga sangat banyak, 93, walaupun gagal memecahkan rekor poinnya si Conte di Juventus, tapi so what gitu loh. Yang penting Scudetto itu, yang penting ini apa nih? Nah, bintang 2 kan itu yang paling penting. Inzaghi juga meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik Serie A, yang mana musim lalu itu dimenangkan oleh Luciano Spalletti. Ya wajar aja karena habis Scudetto kan. Nah, dengan sederet prestasi seperti ini, cuma sayang di Liga Champions aja kita tersingkir lawan lawan Atletico Madrid kan. Itu aja yang sedikit kurang, karena dari segi permainan sebenarnya harusnya kita bisa, cuman ya begitulah. Dengan torehan prestasi selama 3 musim Inzaghi di Inter, kita dapat 1, 2 Super Coppa sama Coppa, Super Coppa sama Coppa, kemudian Super Coppa lagi, kemudian Scudetto. Berarti 6 trofi selama 3 musim. 2 trofi per musim, rasanya kita sudah layak memberikan apresiasi. Nggak usah lagi ada ngomong, wah ini skuadnya Conte, kalau bukan Conte yang menyusun. Aduh, sudahlah. Conte itu adalah masa lalu. Ketika Conte melatih Inter, kita dukung Inter. Sekarang pelatih Inter itu adalah Inzaghi. Ya udah, kita dukung Inzaghi. Apalagi yang ini semua sudah mengakui, Fabio Capello, Fabio Cannavaro, kemudian siapa lagi, bahkan Pep Guardiola pun mengakui bahwa melawan Inter itu sangat rumit. Kemudian Xavi Hernandez juga, waduh sangat rumit melawan Inter, karena ini yang aku tidak setuju sekali dengan coach yang dia bilang Inter mainnya textbook banget, sangat gampang ditebak. Padahal menurutku justru Inter itu salah satu tim yang sangat sulit ditebak. Kenapa? Mana ada tim lain yang ada assist dari center back ke center back lain? Apakah ini sesuatu hal yang textbook? Textbook mana yang bikin ini aturan bahwa assist itu dari center back ke center back? Nggak ada. Makanya aku bilang di tangan Inzaghi itu sangat banyak variasi. Dari awalnya di musim pertama di mana Inter itu memainkan mid block dengan penekanan pada possession football, dengan adanya Brozovic waktu itu, kawan-kawan pasti ingat, rata-rata kita memegang bola itu 60-an%. Kemudian di musim kedua tiba-tiba Brozovic cedera, Skriniar cedera,
Kemudian Inzaghi memutar otaknya, formasi tetap 3-5-2 tapi pendekatannya sangat berbeda dengan Hakan Calhanoglu berfungsi sebagai regista, di mana Inter bermain jauh lebih direct, lebih banyak bola-bola vertikal dan segala macam model permainan 3-5-2 ya. Inzaghi ini kan salah satu pelopor yang membangkitkan 3-5-2, walaupun dulu yang identik dengan 3-5-2 itu tentunya Conte, karena Conte lebih mentereng lah, dia juara Premier League bersama Chelsea, sedangkan Inzaghi kan masih anak bawang kan, masih belajar ngelatih dia di Lazio. Tapi sekarang sepertinya lebih fair kita bilang bahwa Inzaghi dan Conte itu ada di level yang sejajar, sama-sama sebagai pembawa atau pembangkit kembali pakem 3-5-2. Karena 3-5-2 ini sudah ditinggal lama. Orang itu kalau nggak 4-3-3 pasti 3-4-3. Karena apa? 3-5-2 ini memberikan 3-5-2 biasanya kalau orang bertahan itu kan pasti jadi 5-3-2. Nah, ini memberikan beban yang terlalu berlebih kepada wingback. Kalau ingat aku sering bilang, sebenarnya Di Marco ini stamina-nya nggak jelek, tapi karena dia benar-benar maju mundurnya itu terlalu banyak sehingga kelihatan dia stamina-nya jelek. Padahal sebenarnya dia standar aja stamina-nya. Banyaklah alasan kenapa 3-5-2 itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan, tapi kemudian Conte membangkitkan 3-5-2 kembali, kemudian Inzaghi juga. So salut banget buat Inzaghi, semoga Inzaghi lama ngelatih di Inter, kayak siapa namanya, kayak Sir Alex Ferguson lama dia di MU, atau seperti Pep Guardiola dia lama megang City, sebelumnya dia juga lama megang Barcelona. Karena begini, walaupun misalnya anggaplah kita tidak dapat trofi, tapi at least kalau dari segi permainan kita bagus, menghibur, ini kan lebih akan banyak menghadirkan komersil yang bagus dari sponsor. Kemudian kehadiran di stadion kan sejak dipegang Inzaghi selalu penuh kan, 70.000, bahkan lawan tim kecil pun 70.000 terus si ininya San Siro. Sehingga kita juga sebagai fans ya, walaupun siapa yang latih, walaupun mainnya kayak zaman Mourinho, namanya kita pendukung kan nonton aja. Tapi kalau mainnya indah itu kan sebuah nilai plus, kan sebuah bonus, kan lebih enak kita nonton gitu sih bro. Gimana menurut kawan-kawan ulasanku tentang Inzaghi? Apakah setuju? Ada yang tidak setuju? Nah, silakan tulis di kolom komen. Terima kasih buat Sultan-Sultan yang sudah nyawer, yang sudah memberikan vote-nya sehingga Inzaghi terpilih. So, Milano is black and blue, Inzaghi is Simone. Ya man, ciao guys, sampai jumpa.